Pegang kedua tanganku erat-erat. Dan pusatkan pikiran Andika pada Pitaloka yang baru saja Andika lihat. Kita tangkap Prihatin bersama, lalu kita masukkan ke dalam kerangkeng. Siapa? Siapa yang berani menangkap aku? Saya yang akan menangkapmu, Prihatin. Kerja. Kau lagi? Kau aniaya dirimu sendiri. Kau rebut tempat yang bukan hakmu. Tolonglah, jangan ganggu aku. Nanti Pitaloka akan aku bebaskan. Aku janji. Ya. Setelah pertemuannya dengan Pitaloka hampa dan ternyata Pitaloka tidak mengenali Linduaji, maka Linduaji pun menemukan penyebab Pitaloka tidak mengingat dirinya sendiri. Melalui semedinya Linduaji mengetahui jawabannya bahwa ternyata Sukma Pitaloka dipenjara oleh Prihatini. Sehingga untuk mengembalikan Pitaloka seperti asalnya maka dia harus membebaskan Sukma Pitaloka yang ditawan oleh Prihatini. Apakah Linduaji berhasil membebaskan Sukma Pitaloka? Inilah alur cerita misteri Gunung Merapi episode 64. Selamat menyaksikan. Kecuali oleh seorang abdi Kinasi Sinuwun. Pasti mereka yang dimaksud Adipati Sukatma. Coba lihat kudanya, ciri-cirinya, persis, ya. Berhasil pekerjaan kalian? Berhasil, Kanjeng Adipati. Bertemu dengan siapa saja? Semuanya, Kanjeng Adipati. Bagaimana berita dari Cirebon? Ampun, Kanjeng Adipati. Prajurit dan bahan makanan sudah disiapkan untuk menyerang Batavia. Kuda-kuda, bahkan meriam. Ahli pembuat mimis dipekerjakan di Keraton Kesepuhan. Untuk membuat mimis, bedil dan meriam. Hampir setiap pekan utusan Mataram datang. Konon kabarnya dari Mataram, pasukan keraton sudah mulai bergerak. Bagaimana Cianjur dan Sumedang? Sama, Kanjeng Adipati. Bagaimana keadaan orang-orang kita yang menyusup ke dalam prajurit-prajurit Kadipaten? Semuanya berjalan lancar, berkat bantuan Tumenggung Kartawiguna. Untuk Kanjeng Adipati, dari Tumenggung Kartawiguna sendiri. Laporan Ki Demang Jukarsa dari Tasikmalaya. Kemana lagi kita sekarang? Dicari kemana-mana tidak ada. Mungkin sudah bertolak ke Batavia. Tidak mungkin. Sepertinya dia yang bertugas menjadi penghubung para adipati di wilayah Pasundan. Karena itulah Kapiten Cornelis menugaskan kita untuk memotong alur kerja Lindu Aji. Hanya untuk memotong kerja satu orang. Diperlukan orang-orang sakti sebanyak ini. Dia memang satria pilih tanding. Kami bertiga sudah merasakan kedikjayaannya. Bagaimana tidak percaya? Yang bicara Kalawika. Benar, jadi lucu. Apanya yang lucu? Sepertinya aku sudah mengenal dia. Jangan-jangan dia orang kita. Di sana! Di sana! Merah. Darah. Bendera? Hitam merah. Adipati Sukatma? Benar. Ikut aku. Orang kita pasti membawa berita yang penting. Siapakah di antara Andika yang bernama Kalawika? Aku. Siapa kau? Utusan Adipati Sukatma. Katakan saja. Kami semua ingin mendengarnya. Linduaji Adipati Telik Sandi Mataram diduga berada di daerah Indramayu, Cirebon, dan seluruh kadipaten di wilayah Pasundan sudah menyiapkan pasukan untuk diberangkatkan ke Batavia. Yang lain? Adipati Sukatma bertolak ke Indramayu untuk bertemu Andika di sini. Baik. Berita aku terima dengan jelas dan memuaskan.
Hanya Andika yang tahu di mana rumah Pitaloka di Indramayu. Di sana nanti semua teka-teki akan terjawab. Betul. Orang tua Pitaloka sendiri yang akan menjelaskan apakah Pitaloka mempunyai saudara kembar atau tidak. Jadi kita sepakat akan pergi ke rumah Pitaloka? Iya. Lihat Kakang, apa yang kami bawa. Tidak jauh dari sini ada kampung. Kalau kita mau, kita bisa menginap di sini. Aku dan Kakang Jatmiko sudah setuju untuk menginap di sini. Kami sudah minta izin pada Pak Kuwu. Tidak. Kita tidak akan menginap di sini. Kita akan menginap di penginapan Indramayu. Kau jahat. Aku sudah menduga. Kau pasti akan menghalang-halangi kami menginap di sini. Sudahlah Prihatini. Tidak perlu marah seperti itu. Dia marah karena cintanya tidak dibalas olehku. Tidak sudi. Dia cemburu, Kakang. Karena aku mencintaimu. Prihatini. Biarkan. Kenapa kau ikut campur? Apa urusanmu? Biarkan aku membunuh dia, Kakang. Dia pasti akan menghalang-halangi kebahagiaan kita. Kau ingin membunuhku? Silakan. Keluarkan ajian Margopatimu. Baik. Aku terima tantanganmu. Ajian Margopati. Prihatini memiliki ajian Margopati. Kemarin ajian Margopati. Prihatini, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Minggir, Kakang. Tahan! Tahan nafsu membunuhmu, Prihatini. Minggir, Kakang Sentanu. Diam! Prihatini, siapa kau sebenarnya? Kakang Sentanu, apa maksud Kakang sebenarnya? Pada siapa Kakang berpihak? Aku berpihak pada kebenaran. Jangan sampai mata hatimu buta karena cinta. Kau lihat sendiri. Prihatini memiliki ajian apa? Margopati. Kenapa kalau aku memiliki ajian Margopati? Siapa gurumu? Dengan guruku. Itu karena kau sendiri lupa siapa gurumu. Aku tahu siapa gurumu. Siapa gurunya, Kakang? Ki Ageng Linggajati. Kalau begitu, kau benar Pitaloka. Adikku sendiri. Adik seperguruanku. Aku bukan Pitaloka. Jangan percaya, Kakang. Aku bukan Pitaloka. Aku Prihatini. Aku Prihatini. Pitaloka. Aku dapat mengerti perasaanmu, Kisana. Aku yakin bahwa Prihatini dan Pitaloka gadis yang sama. Prihatini tidak lain adalah Pitaloka. Saya tidak habis mengerti. Kenapa Pitaloka jadi begitu? Terakhir kali saya melihatnya, sewaktu dia terjatuh ke dalam jurang. Jatuh ke jurang? Bagaimana ceritanya bisa begitu? Waktu itu dia sedang bertarung melawan Sarkam dan Sarkum. Lama sekali kami berpisah. Siang malam saya mencarinya. Dan ketika kami bertemu lagi, Pitaloka sudah berubah menjadi Prihatini. Apakah Andika tidak tahu sama sekali apa sebabnya?
Tidak. Mungkin dia kehilangan ingatan? Mungkin. Jika begitu, masih bisa diobati. Insya Allah. Sebenarnya, saya pun sanggup untuk mengobatinya. Andika sanggup? Andika ingin tahu apa yang membuat Pitaloka merasa sebagai Prihatini? Ya, tentu saja. Mari ikut aku. Silahkan Andika intip ke dalam. Dan benar-benar perhatikan siapa yang Andika lihat. Cukup. Ikuti saya. Pegang kedua tanganku erat-erat. Dan pusatkan pikiran Andika pada Pitaloka yang baru saja Andika lihat. Kita tangkap Prihatin bersama, lalu kita masukkan ke dalam kerangkeng. Siapa? Siapa yang berani menangkap aku? Saya yang akan menangkapmu, Prihatini. Kejar. Kau lagi. Kau aniaya dirimu sendiri. Kau rebut tempat yang bukan hakmu. Tolonglah, jangan ganggu aku. Nanti Pitaloka akan aku bebaskan. Aku janji. Ya. Ini pesanan Aden-Aden. Oh, taruh saja di situ. Iya. Nyai Prihatini sudah bangun? Sepertinya belum, Den. Belum bangun? Sudah kamu ketuk pintunya? Sudah, Den. Tapi jawabannya, jangan ganggu aku. Aku lelah. Ya, tapi kami harus melanjutkan perjalanan. Tolong cepat bangunkan dia. Takut, Den. Takut dimarahi majikan. Sebab majikan melarang kami mengganggu tidur para tamu. Prihatini sayang. Bangun, Pri, sudah siang. Kita akan melanjutkan perjalanan. Prihatini, ayo bangun. Pri, ayo bangun. Pri, kita akan melanjutkan perjalanan. Cepatlah mandi. Kisanak mencari siapa? Mencari siapa? Mencari kamu, Pri. Salah kamar. Di sini bukan kamar Prihatini. Loh, kenapa, Pri? Kamu jangan bercanda. Kisanak, apa perlunya bercanda? Saya tidak kenal dengan Kisanak. Kamu tidak kenal aku. Aku Jatmiko. Kisanak silakan keluar sebelum saya usut dengan kasar. Aku bukan Prihatini. Dengar sekali lagi, Kisanak. Aku bukan Prihatini. Kakang Lindu Aji. Kakang, kemana saja Kakang selama ini? Kenapa Kakang tinggalkan aku? Kakang, kenapa Kakang biarkan aku terlunta-lunta sendirian? Kakang Lindu Aji, ini aku Pitaloka. Apa Kakang tidak mengenaliku lagi? Aku mencintaimu, Pitaloka.
Aku mencintaimu. Aku tidak akan membiarkan Prihatini jatuh ke tangan Lindu Aji. Dimas, tak pantas kau berkata seperti itu. Loh, Kakang, pada siapa Kakang berpihak? Dan kenapa Kakang selalu membela Lindu Aji? Dengarkan Jatmiko, aku tidak akan membela yang salah, walau kau saudara seperguruan. Aku tidak akan mengkhianati perintah guru. Aku tidak bersalah. Dialah yang merebut kekasihku. Siapa kekasihmu? Siapa? Prihatini kan? Lalu gadis yang baru kau jumpai tadi, apakah dia mengaku bernama Prihatini? Ingat nasihat guru Dimas. Kita harus mengalah terhadap sesama murid 3 Serangkai Jati. Lindu Aji murid Ki Ageng Sukmajati. Tambah lagi dia seorang petinggi kerajaan Mataram yang harus kita hormati. Karena dia sedang mengemban tugas Sultan Agung Raja Mataram. Apa yang harus aku perbuat, Kakang? Lupakan Prihatini. Anggaplah dalam hidupmu kau tidak pernah bertemu dengan gadis yang bernama Prihatini. Apa bisa semudah itu, Kakang? Harus bisa. Prihatini tidak ada. Prihatini hanya ada dalam khayalmu saja. Buanglah jauh-jauh. Kami bermaksud ke rumah orang tuamu, Pitaloka. Aku senang sekali mendengarnya. Tapi apa boleh aku tahu apa maksud tujuannya? Bukankah Kakang akan melamarku? Maksud Kakang begitu, tapi... Tapi kenapa? Takut ditolak? Kakang, ayah dan ibu pasti akan menerima dengan senang hati. Kalau begitu ayo berangkat sekarang. Untuk apa tunggu lebih lama lagi? Iya, kamu mandi saja dulu. Saya akan menyiapkan kudanya. Kisanak, apakah hari ini Kisanak jadi meninggalkan kamar? Jadi? Kenapa? Syukur. Terima kasih, Kisanak. Terima kasih sekali. Sepertinya ada yang tidak beres. Katakanlah terus terang. Ada apa, Juragan? Aduh, tadi saya hampir dibunuh, Kisanak. Oleh siapa? Saya tidak kenal. Tapi boleh dipastikan mereka para pendekar pilih tanding. Mereka memaksa saya untuk mengeluarkan orang-orang agar mereka bisa menginap di sini. Kita hajar saja mereka, Kakang. Jangan mencari masalah. Urusan kita yang lebih besar sedang menunggu segera diselesaikan. Kau mandilah dan siapkan bekal. Saya akan selidiki dulu hal ini. Baik, Kakang. Itu mereka, Jatmiko dan Sentanu. Jika berhasil membunuh petinggi Mataram di sini, pasti kita akan mendapat tanda jasa dari Tuan Gubernur Jenderal di Batavia. Berarti pekerjaan kita tidak boleh gagal. Benar, harus berhasil. Lakukan sekarang. Kisanak, Kisanak, 6 kamar sudah kami kosongkan. Apakah jadi bermalam di sini? Tidak. Mayang Sari, Bagawulung dan Kalawika bersama 3 konco saktinya menunggu kita di luar penginapan ini. Aku tidak takut. Akan aku hadapi mereka. Jangan ceroboh. Mereka itu orang pengecut yang sangat licik. Mereka akan menggunakan segala cara untuk mencapai maksudnya. Jangan sampai kita mati konyol. Mari kita hadapi kelicikan mereka. Melihat senjata yang Andika bawa, Andika pasti Raden Panji Kalapitana. Benar, Sentanu. Aku sengaja datang ke sini untuk mencabut nyawamu. Apa salahku? Salahmu banyak. Kau berani melawan kami. Di antaranya berlaku kurang ajar pada sahabatku. Kalianlah yang lebih dulu berupaya membunuh kami. Kami hanya membela diri. Percuma diajak bicara. Ayo kita habisi.
Minggir. Bagaimana keadaan lukaku, Kakang? Beracun. Saya mencarikan penawarnya. Ajian Margopati. Siapa kedua pendekar yang memiliki ajian Margopati itu, Kakang? Murid 3 Serangkai Jati, Sentanu dan Jatmiko. Mundur. Jangan menutup pintu. Kasih hawa, panas. Pri, kamu terluka, Pri. Aduh, kenapa bukan aku saja yang terluka? Masya Allah. Durdewa Wisa, ini sangat mematikan. Pri, kamu tidak boleh mati, Pri. Ya, aku tahu penawarnya. Aku harus mencarinya. Biarkan saya mencarinya. Tidak, ini masalah nyawa. Ini menyangkut hidup dan matinya Prihatini. Pri, apakah kamu sekarang merasa ingin muntah? Tidak salah lagi. Juragan? Iya. Adakah kelapa hijau di sini? Ada, Kisanak. Ada. Di rumahnya si Korep ada 3 batang kelapa hijau. Nah, sekarang tolong belikan 10 butir ya. Baik. Kang Mas, kalau kelapanya sudah datang, tolong berikan kepada Prihatini. Meminumkannya pelan-pelan. Dan jangan biarkan Prihatini banyak bergerak. Sebab akan menyebabkan racunnya semakin menyebar. Dan ini akan sulit diatasi. Loh, kenapa belum pergi? Ayo cepat sana, iya. Jangan bengong saja kamu. Numpang lewat. Jangan berjubel di pintu. Kasih hawa, panas itu. Jangan banyak bergerak ya, Pri. Kalau mau batuk, tahan sebisanya. Kakang mau pergi untuk mencari penawarnya. Ayo bubar semuanya, bubar. Ini bukan tontonan, ini orang sakit. Sakit malah ditonton. Ayo bubar semuanya, bubar. Jangan pada mendekat. Iya. Siapa yang dimaksud Prihatini oleh pemuda tadi? Kamu, Pitaloka. Tapi namaku bukan Prihatini. Memang bukan, tapi dia menyangka demikian. Apa dia tidak waras? Kekasihnya mirip dengan Depitaloka. Maaf dan minta tolong jangan tersinggung. Jika Depitaloka dipanggil Prihatini oleh adik seperguruan saya. Jangan ganggu. Kakang. Iya. Haus. Aku haus sekali. Pri, kamu tidak boleh minum untuk sementara. Tapi aku haus. Aku haus, Kakang. Minum sangat berbahaya untuk kamu, Pitaloka. Aku tidak kuat, Kakang. Tahan untuk semalam, hanya sementara. Panasnya tinggi sekali.